Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai jenis verba dan ciri lain. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erika Januarti NIM 06, yang kedua ada Sabirina NIM 08, yang ketiga saya sendiri Winda Catur Anjani NIM 017. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian verba. Menurut Sudaryanto tahun 1991 halaman 6 mengemukakan bahwa verba merupakan kata yang menyatakan perbuatan, dapat dinyatakan dengan modus perintah, dan bervalensi dengan aspek keberlangsungan yang dinyatakan dengan kata lagi atau sedang. Dapat disimpulkan juga bahwa verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini biasanya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Verba dari segi perilaku semantisnya. Tiap verba memiliki makna inheren yang berhubungan erat, contohnya verba makan dan lari. Misalnya pada verba di atas mengandung makna inheren perbuatan. Verba seperti itu biasanya dapat menjadi jawaban untuk pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek. Kita ganti saja pertanyaannya dengan apa yang dilakukan oleh Tasya. Jawabannya Tasya makan. Apa yang dilakukan oleh Tasya? Jawabannya Tasya lari. Selain verba yang memiliki makna inheren perbuatan, ada juga verba yang memiliki makna inheren proses. Contoh, misalnya pada verba terbakar, kita dapat bertanya apa yang terjadi pada rumah itu. Jawabannya, rumah itu terbakar. Selain verba yang memiliki makna inheren proses dan perbuatan, ada juga verba yang memiliki makna inheren keadaan. Verba yang mengandung makna keadaan umumnya tidak dapat menjawab kedua pertanyaan di atas dan tidak dapat dipakai untuk membentuk kalimat perintah. Verba keadaan menyatakan bahwa acuan verba berada dalam situasi tertentu. Verba keadaan sering sulit dibedakan dari adjektiva karena kedua jenis kata itu mempunyai banyak persamaan. Satu ciri yang umumnya dapat membedakan keduanya ialah bahwa prefiks adjektiva ter yang berarti paling dapat ditambahkan pada adjektiva, tetapi tidak pada keadaan. Dari adjektiva baik dan buruk dapat menjadi kata terbaik dan terburuk, tetapi tidak pada kata mati yang tidak bisa menjadi termati atau kata berguna yang menjadi terberguna, tidak bisa. Makna inheren tidak selalu berkaitan dengan ketransitifan. Suatu verba tak transitif dapat memiliki makna inheren perbuatan, misalnya pergi, atau proses, misalnya memerah. Sementara itu, verba transitif pada umumnya memang mengandung makna inheren perbuatan. Meskipun tidak semuanya demikian, verba transitif melihat dan mendengar misalnya tidak menyatakan perbuatan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai verba dari segi sintaksisnya. Verba dari segi sintaksisnya sangat berkaitan erat dengan makna dan juga sifat ketransitifan verba. Dari segi sintaksisnya, ketransitifan verba ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya nomina yang berdiri di belakang verba yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif. Yang kedua, kemungkinan objek tersebut dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Berdasarkan hal ini, maka ketransitifan verba terdiri atas 1. Verba transitif, 2. Verba tak transitif, dan yang ketiga, verba tak transitif yang berpreposisi. Yang pertama ada verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek tersebut dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Seperti contoh yaitu Ibu sedang membersihkan kamar mandi.
Ibu berfungsi sebagai subjek, sedang membersihkan berfungsi sebagai predikat, dan kamar mandi berfungsi sebagai objek. Dalam kalimat pasif, maka objek dapat berfungsi sebagai subjek, yaitu kamar mandi sedang dibersihkan oleh ibu. Kamar mandi berfungsi sebagai subjek, sedang dibersihkan berfungsi sebagai predikat, dan oleh ibu berfungsi sebagai pelengkap. Dalam verba transitif memiliki 3 jenis verba. Yang pertama ada verba eka transitif. Verba eka transitif adalah verba yang hanya memerlukan satu objek. Seperti pada contohnya sudah tertera, yaitu saya sedang mencari pekerjaan. Saya berfungsi sebagai subjek, sedang mencari sebagai predikat, dan pekerjaan sebagai objek. Mencari merupakan verba eka transitif karena hanya diikuti oleh satu objek, yaitu pekerjaan. Objek dalam kalimat yang mengandung verba eka transitif juga dapat diubah fungsinya menjadi subjek. Yang kedua, ada verba dui transitif. Verba dui transitif adalah verba yang diikuti oleh dua nomina, yaitu yang satu berfungsi sebagai objek dan satunya lagi berfungsi sebagai pelengkap. Seperti pada contoh, ayah sedang mencarikan adik saya pekerjaan. Ayah berfungsi sebagai subjek, sedang mencarikan berfungsi sebagai predikat, adik saya berfungsi sebagai objek, dan pekerjaan berfungsi sebagai pelengkap. Dalam sejumlah verba dui transitif juga ada ciri semantis yang membedakan antara fungsi objek dan juga fungsi pelengkap yang berupa nama, julukan, gelar, atau kedudukan. Seperti pada contoh, mereka menamai bayi itu Sarah. Mereka berfungsi sebagai subjek, menamai berfungsi sebagai predikat, bayi itu berfungsi sebagai objek, dan Sarah berfungsi sebagai pelengkap. Dalam kalimat tersebut, bayi itu dan juga Sarah merujuk pada orang atau referen yang sama. Dan jika kalimat itu diubah menjadi kalimat pasif, maka posisi pelengkap juga akan berbeda. Seperti pada contoh, bayi itu dinamai mereka Sarah. Bayi itu berfungsi sebagai subjek, dinamai sebagai predikat, mereka sebagai pelengkap, Sarah sebagai objek. Yang kedua, bayi itu dinamai Sarah oleh mereka. Bayi itu sebagai subjek, dinamai sebagai predikat, Sarah sebagai pelengkap, oleh mereka sebagai objek. Yang ketiga, bayi itu mereka namai Sarah. Bayi itu sebagai pelengkap, mereka sebagai subjek, namai sebagai predikat, dan Sarah sebagai objek. Nah, dalam kalimat 1 dan kalimat 2, posisi pelengkap berada di belakang verba. Dan dalam kalimat 3, posisi pelengkap berada di muka atau di depan subjek. Berikutnya ada verba semi-transitif. Verba semi-transitif adalah verba yang objeknya boleh ada dan juga boleh tidak ada. Seperti pada contoh, ayah sedang membaca koran. Ayah berfungsi sebagai subjek, sedang membaca berfungsi sebagai predikat, dan koran berfungsi sebagai objek. Nah, apabila objek berupa koran ini dihilangkan atau tidak ada, maka kalimat tersebut masih berterima karena kalimat tersebut dapat berdiri sendiri, yaitu berupa ayah sedang membaca. Ayah sebagai subjek dan sedang membaca berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, ada verba tak transitif. Verba tak transitif adalah verba yang tidak diikuti oleh nomina yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Seperti pada contoh, sekarang ayah sedang mandi. Sekarang berfungsi sebagai keterangan, ayah sebagai subjek, dan sedang mandi sebagai predikat. Dalam kalimat tersebut, mandi merupakan verba tak transitif karena tidak dapat diikuti oleh nomina. Dalam contoh kalimat lain yang berupa petani di pegunungan sedang bertanam jagung. Petani berfungsi sebagai subjek, di pegunungan sebagai keterangan, bertanam sebagai predikat, dan jagung sebagai pelengkap.
Dalam kalimat tersebut, verba bertanam memang diikuti oleh nomina berupa jagung. Akan tetapi, nomina tersebut tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif, karena ia hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam kalimat aktifnya. Verba tak transitif dibagi menjadi dua macam, yaitu verba berpelengkap dan verba tak berpelengkap. Mari kita lihat pada contoh yang pertama. Dia sudah mulai bekerja. Dia berfungsi sebagai subjek, sudah mulai sebagai predikat, dan bekerja sebagai pelengkap. Dalam kalimat tersebut, mulai merupakan verba yang berpelengkap. Dan pelengkap tersebut wajib hadir dalam kalimat tersebut, karena apabila pelengkap tersebut tidak ada, maka kalimat tersebut tidak akan berterima atau tidak sempurna. Oleh karena itu, kalimat tersebut disebut dengan verba tak transitif yang berpelengkap wajib. Kemudian pada contoh yang kedua yaitu nasi sudah menjadi bubur. Nasi berfungsi sebagai subjek, sudah menjadi berfungsi sebagai predikat, dan bubur berfungsi sebagai pelengkap. Dalam kalimat tersebut, menjadi merupakan verba yang berpelengkap. Akan tetapi dalam konteks kalimat lain, menjadi merupakan verba yang tidak berpelengkap. Seperti pada contoh, makin tua makin menjadi. Makin tua merupakan subjek, makin menjadi merupakan predikat. Karena sifat pelengkap yang tidak selalu hadir, maka verba seperti itu disebut dengan verba tak transitif yang berpelengkap mana suka. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bibit kelapa itu tumbuh. Bibit kelapa itu sebagai subjek, tumbuh sebagai predikat. Dalam kalimat tersebut, tumbuh tidak dapat diberi pelengkap. Dengan adanya hal ini perlu diperhatikan bahwa di antara verba yang seperti itu ada yang diikuti oleh kata atau frasa yang kelihatannya seperti pelengkap, padahal sebenarnya dia berfungsi sebagai keterangan. Seperti pada contoh, bibit kelapa itu tumbuh subur. Bibit kelapa itu berfungsi sebagai subjek, tumbuh berfungsi sebagai predikat, dan subur berfungsi sebagai keterangan. Dalam kalimat tersebut, subur berfungsi sebagai keterangan dan bukan pelengkap. Hal itu dapat dibuktikan dengan subur itu dapat diparafrasakan menjadi dengan subur. Selanjutnya ada verba berpreposisi. Verba berpreposisi adalah verba tak transitif yang diikuti oleh preposisi tertentu. Seperti pada contoh kalimat, kami belum tahu akan hal itu. Kami berfungsi sebagai subjek, belum tahu akan berfungsi sebagai predikat, hal itu berfungsi sebagai pelengkap. Pada contoh yang kedua yaitu, Sofyan berminat pada musik. Sofyan berfungsi sebagai subjek, berminat pada berfungsi sebagai predikat, musik berfungsi sebagai pelengkap. Dalam kalimat verba berpreposisi, bagian kalimat yang mengikuti kalimat verba berpreposisi seperti hal itu dan juga musik berfungsi sebagai pelengkap ataupun keterangan. Namun, jika verba berpreposisi yang bersangkutan diubah menjadi verba berprefiks meng, seperti verba mengetahui yang digunakan untuk menggantikan verba tahu akan, maka kalimat yang mengikutinya berfungsi sebagai objek. Selain itu, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian verba berpreposisi. Yang pertama yaitu, orang sering memakai bentuk transitif tetapi masih mempertahankan preposisinya, sehingga terjadi kesalahan dalam kalimat. Seperti pada contoh, saya tidak mengetahui tentang soal itu. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah, karena terdapat bentuk transitif berupa mengetahui dan juga preposisi berupa tentang. Maka kalimat yang benar yaitu, saya tidak mengetahui soal itu, atau saya tidak tahu tentang hal itu. Kesalahan dalam kalimat tersebut juga terjadi pada kalimat pasif yang berfrasa preposisional, seperti pada contoh, tentang usul Anda belum dibicarakan. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah, maka kalimat yang benar yaitu, usul Anda belum dibicarakan.
atau tentang usul Anda kami belum berbicara. Kemudian, hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu dalam kalimat tidak baku, orang sering menghilangkan preposisi pada verba tak transitif, seperti pada kalimat saya bertemu tetangga saya. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah. Seharusnya yaitu saya bertemu dengan tetangga saya. Karena bertemu seharusnya diikuti oleh preposisi dengan. Oke. Baik, saya Erika Januarti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu verba dari segi bentuknya. Lanjut. Dalam bahasa Indonesia ada dua macam dasar yang dipakai dalam pembentukan verba, yaitu yang pertama verba dasar yang tanpa afiks apapun telah memiliki kategori sintaksis dan mempunyai makna yang mandiri. Dan yang kedua, dasar yang kategori sintaksis ataupun maknanya baru dapat ditentukan setelah diberi afiks. Berdasarkan kedua macam itu, bahasa Indonesia pada dasarnya mempunyai dua macam bentuk verba, yakni verba asal dan verba turunan. Verba asal, verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks dalam konteks sintaksis. Contoh, di mana Bapak tinggal? Contoh verba asal. Ada, bangun, cinta, datang, duduk, naik, paham, pecah, pergi, pulang, gugur, hancur, hidup, hilang, ikut, rasa, sadar, suka, tahan, tahu, jatuh, kalah, lahir, lari, makan, tenggelam, terbit, tiba, tidur, tinggal, mandi, mati, menang, minum, muak, tumbang, tumbuh, turun, tamat, dan yakin. Verba turunan, verba yang harus atau dapat memakai afiks bergantung pada tingkat keformalan bahasa atau pada posisi sintaksisnya, dengan dibentuk melalui transposisi, pengafiksan, reduplikasi, atau pengulangan, atau pemajemukan, atau pemaduan. Verba turunan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, verba yang dasarnya adalah dasar bebas, misalnya darat, tetapi memerlukan afiks supaya dapat berfungsi sebagai verba, menjadi mendarat. Yang kedua, verba yang dasarnya adalah dasar bebas, misalnya baca, yang dapat pula memiliki afiks, menjadi membaca. Dan yang ketiga, verba yang dasarnya adalah dasar terikat, misalnya tamu, yang memerlukan afiks menjadi bertemu. Namun ada juga kata berulang, misalnya makan-makan, berjalan-jalan, dan kata majemuk, misalnya naik haji, bertanggung jawab. Next. Dalam pengertian verba turunan ada yang melalui transposisi. Transposisi itu suatu proses penurunan kata yang memperlihatkan perahlian suatu kata dari kategori sintaksis yang satu ke kategori sintaksis yang lainnya tanpa mengubah bentuknya. Contoh, dasar, telepon, verba turunan, telepon. Yang kedua, pengafiksan adalah penambahan afiks pada dasar. Contoh, dasar, beli, verba turunan, membeli. Reduplikasi adalah pengulangan suatu dasar. Contoh, dasar, lari, verba turunan, lari-lari. Tembak, dasar, dasar, tembak, verba turunan, tembak, menembak. Kata turunan yang dibentuk reduplikasi, kata berulang. Verba turunan di atas dapat juga disebut verba berulang, seperti terlihat pada contoh yang saya sebutkan tadi. Pengafiksan dapat juga terjadi pada verba berulang. Pemajemukan adalah penggabungan atau pemaduan dua dasar atau lebih sehingga menjadi satu satuan makna. Contoh,
dasar jual beli, verba turunan jual beli. Dasar salah hitung, verba turunan salah hitung. Dasar hancur lebur, verba turunan hancur lebur. Verba turunan seperti contoh di atas dapat juga disebut verba majemuk karena pengafiksan dan reduplikasi dapat terjadi pada verba majemuk, misalnya memperjualbelikan dan menghancur leburkan. Next, proses penurunan verba. Ada 4 macam afiks atau imbuhan yang dipakai untuk menurunkan verba, yaitu yang pertama prefiks sebagai awalan, yang kedua sufiks sebagai akhiran, yang ketiga konfiks sebagai mengapit, yang keempat infiks sebagai sisipan. Contoh penurunan verba. Yang pertama, para pengungsi berdatangan. Yang kedua, mereka berhalangan hadir. Proses penurunan antara verba berdatangan dan berhalangan dari kata berhalangan tidak mengandung konfiks karena terhalang ber, tetapi bisa juga menjadi konfiks karena adanya prefiks ber. Jika digabungkan ber, an ini sebagai konfiks, kedua awalan dan akhiran, maka dapat membentuk konfiks dan dapat pula tidak. Maka dari sini prefikslah yang telah disebut terdahulu secara wajib memang diperlukan untuk menurunkan verba. Jadi prefiks patut mendapatkan urutan atau prioritas pertama. Next, ciri-ciri verba. Menurut Alwi, JKK, tahun 2010, halaman 91, ciri-ciri verba dapat diketahui dengan mengamati yang pertama, perilaku semantik, yang kedua, perilaku sintaksis, dan yang ketiga, bentuk morfologisnya. Namun, secara umum, verba dapat diidentifikasikan dan dibedakan berdasarkan kelas kata yang lain. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat, walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Yang kedua, verba mengandung makna inheren, perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Yang ketiga, verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefiks ter, yang berarti paling. Misalnya verba mati atau suka tidak dapat diubah menjadi termati atau tersuka. Yang keempat, pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan. Tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat belajar, dan bekerja sekali, meskipun ada bentuk seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan, dan mengharapkan sekali. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video presentasi penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah penulisan dalam PPT maupun penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam menjalankan puasa Ramadan ini dan jangan lupa jaga kesehatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.